Selamat datang di PNS Podcast Ngobrol Santai. Hari ini guys, kebetulan kita kedatangan dua tamu yang istimewa. Bener banget. Bener banget saya. Iya. Jadi, satu dari Gen Z. Gen Z abis ada Fitri. Dia adalah seorang influencer yang kerja sekarang endorse. Bener. Dan udah dapat banyak ini ya, income ya. Yes, rankingnya juga tinggi loh. Bisa disebut nggak? Kira berapa digit gitu? Rahasia sih. Masih rahasia ya. Terus guys, kalau misalnya kalian mau endorse Fitri, boleh langsung DM ya. Kemudian ada bersama kita hadir Bang Arif Manuru, seorang yang sudah berpengalaman selama 10 tahun menjadi seorang HRD di sebuah perusahaan yang kita Aceh ya, Aceh. Perusahaan apa tuh Bang Arif kalau boleh tahu? PT Global Perkasa. Wah. Nah, jadi mungkin ntar kita bisa bahas soal point of view dari seorang Gen Z terhadap perusahaan, kemudian seorang HRD dengan pandangannya tentang Gen Z sekarang ya percaya. Bener banget Fadil, apalagi nih ya kata-katanya nih banyak banget nih. Gen Z itu anti banget dari budak korporat. Emang iya? Emang serilet itu? Emang iya percaya? Aku sih nggak tahu ya, kalau aku malah cita-cita jadi budak korporat. Tapi kayaknya akan lebih seru dan lebih menarik ketika nanti akan dibahas oleh seorang influencer dari Gen Z kita ya. Bener banget Kak Fitri. Gimana pandangan seorang influencer kita ini, Kak Fitri silakan, tentang statement bahwa Gen Z sekarang itu anti menjadi seorang budak korporat. Jadi mereka itu nggak mau jadi nggak mau kerja di sebuah perusahaan, mau bebas gitu. Ya kayak kakak gitu, mending ya aku jadi freelance, gaji aku gede gitu daripada aku jadi budak korporat. Gimana Kak Fitri? Sebetulnya ya, menurut pandangan saya, Gen Z itu bukan berarti mereka anti, tapi mereka tahu batasan. Karena sekarang yang semena-mena, tahu gak sih atasan itu semena-mena, sementara kita dibayar, ya enak aja ngasih kita lembur hari ini itu tanpa dibayar, itu gak boleh sebenarnya. Jadi saya memutuskan memilih untuk bekerja sendiri. Karena saya tidak tipe orang yang sangat menghargai waktu luang saya sendiri. Berarti pandangan seorang Fitri tentang di perusahaan itu bahwa banyak bos-bos di sebuah perusahaan suka ngasih lembur tapi Iya. gajinya nggak ini ya Iya. nggak make sense ya. make sense ya gitu ya. Mereka kayak semena-mena gitu, karena mereka menganggapnya kita di bawahan budaya gitu. Cukup banget ya jujur isunya. Tapi menurut aku ya kan, ada benarnya juga sih dengan Gen Z yang selain pengen yang bebas. Tapi gimana sih? Aku penasaran banget pandangan seorang HRD yang udah pasti banyak banget ngadapin Gen Z dari problematikanya. Multinya boleh dong di-spill Bang Arif. Kalau kita bahas tentang Gen Z nih ya. Iya. Yang anti budak korporat. Yes, di highlight itu gede-gede. Kalau di dalam setahun terakhir memang di dalam di perusahaan itu udah ada kurang lebih 5 sampai 10 orang Gen Z itu yang resign. Resign ya. Resign. Nah, 5 sampai 10 orang. Kemarin saya tanya juga sama pihak-pihak keuangan, bahwasanya mereka apa keluhannya? Nah, keluhannya itu cuma satu. Mereka kerja nggak bisa fleksibilitas, Oke. maunya yang semena-mena mereka juga. Itu kan jadinya toksik kan? Iya. Nah, jadinya toksik kan? Nah, mereka maunya kerjanya suka-suka aja mereka, ikutin jam mereka. Nah, tapi kita kan di sini kita perusahaan juga punya target. Nah, kita perusahaan juga punya target. Toh juga perusahaan kami, perusahaan saya sendiri juga sebenarnya yang emang nggak terlalu menekankan Gen Z kali kok. Nah, kami juga absennya nggak terlalu di jam 8 kali kalian harus harus masuk tuh ke dalam perusahaan nggak mesti juga kayak gitu. Jadi saya rasa sebenarnya Gen Z-nya aja ya, Gen Z-nya aja yang kayaknya males. Kemarin ya. Nah, Ini males banget. iya. Oh, ini pasal menarik kali sih ini apa tektokan kita tadi ya. Karena ini saling dari point of view seorang Gen Z dan seorang SD itu saling nabrak gitu. Nabrak nih. Jadi kalau dari Fitri sendiri tadi bilang bahwa perusahaan yang semena-mena, Ini sedangkan dari malah Eka ya bilang bahwa Gen Z-nya yang semena-mena. Jadi mungkin apa ya? Tadi kan point of view dari Fitri tentang kerja lembur, kemudian yang dibayar
nggak sesuai dengan apa yang udah dikeluarkan dari Gen Z ini. Ya, kalau dari HRD-nya mengatakan bahwa kalau di perusahaan itu ada target ya kemarin. Pasti. Ada target. Pasti. Yang mana itu pastinya harus dicapai. Harus kita selesaiin tuh. Kita ada target harian, target mingguan, target bulanan, bahkan sampai target tahunan juga. Cuman ini ada satu pertanyaan. Bagaimana pendapat Abang tentang adanya perusahaan yang Toksik ya, kan? iya, toksik dari sudut pandangnya itu tadi. Bahwa ada bos-bos yang suruh kita kerja lembut tapi gajinya nggak bisa. Iya benar nih Bang, soalnya in my opinion juga ya, dari aku lihat kayak Fitri itu menggambarkan perusahaan yang aku sih setuju kalau itu perusahaan toksik, ya kan Pak Dio? Nah jadi coba nih Abang sebagai HRD yang kita lihat sebenarnya wah benar juga ya, mereka harus ingin pencapaian tersebut tapi harus dikekang gimana nih Bang? Aku mengikuti pertanyaan tadi tuh. Menarik sekali. Untuk sejauh ini sebenarnya memang masih banyak perusahaan-perusahaan yang memang seperti yang dibilang Fitri tadi itu masih banyak. Dimana lagi, apalagi yang mana perusahaan tersebut masih diisi tuh direktur HRD-nya itu masih gen-gen milenial awal. Boomer. Yes. Boomer. Yang mana mereka kan kalau dulu kan mana ada mental health, yang ada stres. Nah, bahkan mereka dulu kan masih berpikiran stres tetap bisa kerja. Padahal tetap berbeda. Saya rasa sebenarnya dari sisi perusahaan juga harus memahami si karyawan ini maunya apa, bukan maunya perusahaan aja. Sebenarnya ada benarnya juga dari itu. Kebetulan sebenarnya memang yang karena saya tidak cocok tadi karena di perusahaan saya berbeda. Nah, di perusahaan saya berbeda, yang mana di perusahaan saya tadi kayak seperti yang saya bilang, bahwasanya kami tetap menekankan bahwasanya kesejahteraan para karyawan. Kami juga update mengenai tentang isu-isu kesehatan mental, para Gen Z, karena kita buat biar gimana ya, biar kami membatasi juga cara-cara kerja kami di perusahaan. Jadi saya rasa untuk melakukan seperti itu sebenarnya udah bisa lagi reshuffle nih. Generasi boomernya ini bisa di reshuffle lah, diganti biar juga kemajuan terasa di perusahaan. Sesuai dengan kemajuan zaman ya. Benar sekali. Begitu gitu nih. Mungkin Fitri banyak melihat perusahaan-perusahaan yang seperti demikian gitu ya. Nah, menurut Fitri ini kembali ke pertanyaan yang mungkin sama kan saya tanyakan juga ke Fitri. Fitri seorang Gen Z melihat bahwa perusahaan ada target yang mereka harus capai. Kalau misalkan target, kadang perusahaan ngasih target, tapi mereka ngasih jam, menjanjikan jam yang bisa dibilang sedikit. Jadi kan kita udah kayak berasumsi oh ini jamnya cuma segini, tapi targetnya sengaja dibikin jauh dari jam tayang kita. Jadi nggak balance ya antara permintaan dan waktu yang diberikan ya. Balance. Jadi Tapi boleh banget loh direspon langsung sama HRD kita ya untuk pertanyaan-pertanyaan biar makin seru nih podcast kita nih. Iya. Nah kalau kita lihat dari sisi yang tadi pertanyaan Pak Dil ke Fitri, sebenarnya saya sebenarnya di posisi ini sebenarnya juga mengeluh seperti Fitri sih kalau jumpa perusahaan yang seperti itu ya. Nah jumpa perusahaan yang seperti itu. Soalnya kalau jujur saya berawal dari karir dari bawah juga. Saya mulai dari karyawan biasa juga. Jadi saya rasa kalau bagi gen saya sebenarnya itu adalah proses penemuan diri. Proses penemuan diri. Karena tetap juga kan dimana di bumi pijat sudah kita lagi dijunjung. Jadi di sini posisi saya masih kontra juga sih sama Fitri. Coba Fit, tanggepin. Tapi kalau menurut saya ya, kalau misalkan memang itu bisa dibilang sebagai penempahan diri, itu bukan penempahan, karena apa yang kita kerjakan itu apa yang dijanjikan sama atasannya. Gitu. Jadi kalau misalkan atasan menjanjikan 3 jam kita kerja, jangan dikasih target yang 10 jam gitu. Kamu harus bisa membalancekan antara jam sama target, karena gaji yang kamu kasih juga gaji dari 3 jam. Kalau misalkan memang ada targetnya lebih dari 3 jam, itu kalian harus bisa menjanjikan gaji yang sesuai dengan 10 jam ini tadi. Karena kan orang bekerja untuk mendapatkan uang, bukan untuk mendapatkan membalancekan dirinya sama jam kerja yang tidak dijanjikan. Ini boleh loh Pak. Iya, boleh terjadi sih. Itu iya benar-benar. Wah, Asya, ini memang pembahasan kali ini sangat menarik. Menarik banget ya Pak Dewa, apalagi dengan gengsi-gengsi yang mau kerja nih bingung mau jadi apa menentukan hidupnya ya. Iya. Nah, kembali lagi ke topik yang barusan kita bicarakan
Jadi mungkin ini sama-sama ada benarnya ya. Paling kita harus mencocokkan gimana letak bagaimana yang bisa kita diskusikan. Mungkin dari tadi point of view-nya agensi bahwa kalau emang kerjanya lembur ya gajinya juga harus sesuai. Kemudian kalau dari pihak HRD juga ada target yang harus dicapai. Mungkin dan beberapa tadi dari Bang Alif juga setuju bahwa kalau perusahaan-perusahaan yang seperti itu memang toksik dan memang harus dijauhkan. Mungkin jalan tengahnya adalah menemukan perusahaan yang sesuai ya Pak saya. Iya, yang sesuai dengan standar agensi ya Pak. Tapi nanti kalau Fitri mau nyari perusahaan yang Bentar. Mungkin Fitri mau gabung. mungkin salah. Nanti kita kasih jam yang sesuai dengan kerja yang sesuai dengan gaji yang sesuai. Itu sebenarnya ya impian semua Gen Z nggak sih gitu ya, mendapatkan gaji yang sesuai dengan jam kerja yang sesuai dan target yang sesuai. Benar banget. Jadi target dari perusahaan tercapai, gaji dari Gen Z juga terpenuhi. Iya, terpenuhi. Bisa lah ya. Iya, bisa itu sih Iya, jalan Gen Z terbaik. mah cita-citanya udah work life balance Iya, aja ya kan. yes. Apalagi yang ini tadi loh menurutku dari point of view-nya HRD kita nih Bang Arif jujur itu tuh perusahaan yang aku impikan banget. Iya, apa sih? Iya, dengan kayak Bang Arif ini berani loh menawarkan pekerjaan yang sesuai target dengan waktu yang kita bilang flexibility-nya tuh oke banget ya untuk Gen Z. Emang kalau boleh tahu target perusahaannya Gen Z kita ya? Emang pilihan Gen Z itu apa sih? Masuk. Benar. Benar. Karena sejauh ini setahun ini emang Pak Direktur lagi mengusahain untuk pembenahan di perusahaan, di mana kami pengen cari ini pekerja-pekerja muda, pekerja-pekerja Gen Z ini kayak kalian ini. Nah, karena kan Gen Z ini kan juga bukan hanya terkenal kerja cepat, tapi kerja tepat juga. Nah, jadi tinggal kami aja sebagai perusahaan yang bisa menyeimbangkan kalian. Maunya kalian tuh apa? Nah, karena kalian paham kami paham kalian. Tadi apa nama itu ya, Bang? PT Global Perkasa. PT Global Perkasa. Ingat Fitri, kita kalau emang ada lowongan kerja yang kita samakan, PT Global Perkasa Langsung boleh. Atau mau kita minta tolong ke influencer kita Wah. nih. Oh iya. Dari Gen Z. Kebetulan kita juga influencer ya. Bohong. Yang bener. Hah? Aku juga bisa tahu kalau misalkan menjadi aku kan aku bisa termasuk dan bisa bilang influencer ya. Jadi orang-orang luas tuh dijangkau luas kayak internet pada tahu kok aku tuh Seorang yang punya potensi gitu ya. Iya. Wah. Iya. Bilang aja kita sombong. Iya. Sombong aja gitu. Iya, tapi maaf ya. Boleh. Langsung hubungi email di bawah. Ya, tapi pas kali sih, maksudnya kayak dari perusahaan mungkin memang butuh apa tadi Bang Gen Z yang memang sangat kreatif ya. Kalau kita bilang Gen Z Kerja keras dan kerja tepat. kerja keras dan kerja tepat ya Bang Alif ya. Itu mungkin bisa kita cocok sih Ya, sebenarnya. cocok sih. Memang kalau untuk khusus apa sih namanya perusahaan Bang Arif tuh memang aku kasih space mungkin ya karena udah kenal gitu ya. Ya, kemudian juga tadi kayaknya cocok sama Iya. prinsipnya itu ya yang mau dia mau kerjanya sesuai apa gajinya sesuai sama Iya. jam kerjanya. Jadi bisa saling menyimbangi. Iya, benar. Wah, keren ya Fadil. Kita bisa sampai di titik ini udah dari yang kayak lumayan hot ya. Sebenarnya kita nggak bakal nyangka kalau di terakhirnya ternyata kita cocok banget nih menyatukan seorang influencer dengan HRD. Apalagi tema kita yang katanya Gen Z anti budak korporat ini. Ya benar-benar berarti kesimpulan yang bisa kita ambil bersama bahwa kita harus menemukan perusahaan yang tepat ya hari itu dan rasa ya. Karena dimanapun pasti akan ada perusahaan yang toksik gitu. Jadi pandai-pandai kita lah untuk menemukan perusahaan yang memang lingkungannya itu sehat gitu. Betul. Jadi indikasi daripada perusahaan yang sehat itu adalah kerjanya sesuai, gajinya sesuai, dan target dari usaha juga tercapai. Jadi gitu sih baca ya. Iya benar. So kita bakal
minta closing statement nih dari dua narasumber hebat kita. Ada Bang Arif dulu, boleh dong kasih closing statementnya. Kalau dari saya, untuk bagi kawan-kawan Gen Z di luar sana, coba kalian yang pertama itu latih dulu skill dan kualitas kalian. Pasti percaya sama saya, pasti kalian bakal terpakai di perusahaan manapun. Nah, pasti juga kalian bakal dijanjiin seperti saya bilang tadi, kerja cepat, kerja tepat, target sesuai sama perusahaan, dan gaji yang kalian minta dan keseimbangan yang kalian minta semua bakal dikasih sama perusahaan. Mungkin itu aja dari saya. Oh ini kalau Kak Fitri, influencer cantik kita dengan rekatnya yang udah tahu ya. Tapi bentar, agak sedikit masih penasaran dengan berapa biji sih? Ah, iya. Tapi nggak apa, ntar kalau yang mau di spill di ujung closing statementnya, oke. Iya, benar. Boleh. Silakan Kak Riti. Kalau pesan dari aku ya, bagi kalian Gen Z jangan pernah takut untuk memulai hal baru karena dunia ini bukan sesuatu yang sempit. Kalau dari aku ya sebagai Gen Z yang anti banget budak korporat yang ditekan banget sama atasan, pesan dari aku bagi kalian Gen Z jangan takut untuk memulai hal baru karena dunia ini bukan hal yang sempit. Kalau kalian mau keluar dari satu hal zona merah kalian, gak apa-apa, jangan pernah takut karena pasti akan bakalan banyak hal-hal baik yang akan datang suatu nantinya. Aku mungkin per videonya bisa 5 atau 1 juta. Wah, Wah. satu video, harusnya bayangin satu video, harusnya kita bisa buat video tiap hari nih. Kita iseng nih buat video nggak usah katakanlah sehari 3 ya, sehari 1 aja, atau 2 hari 1 aja. Sebulan dari 15, enggak lah, lebih ya. Lebih sih Fadil. Wah. Kita udah bisa DP rumah sih kalau gue KPR rumah. Kayaknya saya juga ikut. Iya. Kayaknya Jadi kayak gitu masker gitu ya. Iya, malah tertarik nih. Iya, iya. Influencer. Luar biasa sih pembahasan kita pada hari ini menurut saya. Dan terima kasih untuk Bang Arif Manurung. Terima kasih buat Fitri. Semoga para audiens nanti akan merasa punya insight baru ya dari seorang ini dari seorang influencer. Oke, Fadil, karena kita udah di penghujung